sing arep ditagih Mas. Sabda palon nagih janji iki sing ditagih iki Mas. Berarti isinya dan tadi masukkan dengan konsep berdoa Mas. Nah itu tadi. Nah orang kan sekarang kebanyakan Mas, orang berdoa, orang mengingat Sang Pencipta itu kan karena hanya punya keinginan, tujuan, bahkan mengalami kesulitan. Saya ingin tahu dari Mas Yunus, orang berdoa itu baiknya Mas Abdulnya, apakah menunggu ada masalah dulu, ada tujuan dulu baru kita berdoa? Apakah sebisanya Mas? Saya kembalikan pada konsep Jawa ya. Iya. Karena semua akan dikembalikan pada ajaran Jawa yang murni. Dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajiban daripada lebih mengutamakan hak. Itu kalau orang Jawa Mas ya? Nah, kita harus bisa memayu hayuning bawono memayu hayuning diri, maka Tuhan akan memberi tanpa harus kita meminta. Betul. Betul. Itu yang diarani nompotan dijaluk, kuoso dudu karso, karso dudu kuoso. Tahu maksudnya? Kuoso tan karso, kita mempunyai kekuasaan tanpa meminta. Karena apa? Atas kehendak Tuhan. Karso dudu kuoso, keinginan kita bukan suatu kekuasaan, karena kekuasaan semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan. Karena ketika orang sekarang itu kan menganggap karsa itu adalah kuasa, nenekmu jaluk terus iya toh. Tapi kalau orang Jawa yaitu tadi, dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajiban sebelum menentukan mengharapkan hak. Lagi saiki bektine karo Gusti Allah apa? Kok arep njaluk jur njaluk ya diwenehi wong karo Gusti Allah iki maha pengasih kan gitu. Maha pemurah. Sing ora pemurah kan ayo menungsane. Iya toh, menungsane sing maha angel kan. Ayo menungsa ki maha angel, Gusti Allah maha pemurah. Ora? Iya toh? Kenapa seperti itu kan gitu loh. Makanya wong Jawa lebih mengutamakan nompo tan dijaluk. Iya toh. Kuoso tan karso, karso dudu kuoso. Makanya kita lebih wong Jawa ki nek mau narimo ngrumangsani aku urip iki ana sing nguripi. Kita hidup itu ada yang menguasai, ada yang menghidupi. Apa yang tanggung jawab, apa yang kita laksanakan. Hamemayu hayuning diri, hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasomo. Hamemayu hayuning sasomo ya tidak hanya pada manusia, juga sama hewan, juga sama tumbuhan. Semua apapun yang diciptakan oleh alam semesta ini, termasuk air, tanah, api, angin, angkasa, langit. Kalau nggak ada langit kita mau tinggal di mana? Nggak bisa toh. Bumi arep manggon ning ndi nek langit kan ngono. Makanya ini dikembalikan pada konsep Jawa. Makanya dibilang sok 500 tahun Bali marang Gomo Budi. Yaitu tadi dasarnya itu tadi Trisula Wido. Trisula Wido itu Tri Kawula Busana, 3 Kawula. Kawula itu yang sifatnya cipta rasa jiwa ragaan, sifatnya penciptaan, pemelihara dan penyempurnaan. Busana itu sebagai sanda busana kita, ageman. Ini agama lah busana gitu Mas. Betul. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya dari dalam diri. Agama itu suatu tuntunan. Agama itu apa toh? Kalau orang dulu bedanya
bedanya busana atau agamanya orang dulu dengan sekarang bedanya gini. Orang dulu memahami sesuatu tentang kehidupan dari topo wening dan topo ngrame, keweningan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya mempelajari hikmah-hikmah kehidupan dari segala permasalahan kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah cinta, diambil hikmah-hikmah dari pelajaran itu untuk dijadikan sebuah tuntunan hidup dari proses pembelajaran hidup, proses analisa dari perjalanan hidup, proses waktu, akhirnya menjadi suatu ajaran untuk pemeliharaan diri yang disebut ageman. Itu sandangan, busono, itu ya, itu agamanya orang dahulu seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, yang namanya agama itu suatu penemuan atau pengetahuan dari leluhur dahulu yang mengolah rasa, akhirnya jadi suatu pemahaman untuk anak turun sekarang yang sifatnya instan. Misalkan ada kitab nih, kita belajar ini ayat ini isinya ini, ayat ini isinya ini, dipelajari karena hanya teori, nggak ngerti prakteknya. Akhirnya apa terjadi? Salah penerimaan maksud dari siloka-siloka yang ada dalam kitab itu. Kitab itu sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu yang mengartikan, loh. Semua kitab baik, mengajarkan tentang kebaikan, cuman yang menerima ini dibelokkan. Nah itu loh. Terus akhirnya disebar-sebar ke estafet. Ini disebar ke ini, isi ngajari keliru, diajari ke berikutnya, semakin keliru tambah keliru. Gitu, akhirnya membudidaya. Iya. Sampai sekarang akhirnya timbullah kehancuran dunia. Nah itu konsep Jawa loh ya. Jadi Trisula Busono, Trikawula Busono itu yang namanya Trisula Wedo. Itu konsep-konsep yang namanya penciptaan, pemeliharaan, penyempurnaan ilmu sangkan paraning dumadi yang pernah saya bilang dahulu. Jadi ajaran yang akan terwujud di dalam peradaban baru itu adalah ajaran Trikawula Busono, Trisula Wedo, yang mengarah pada ajaran budi pekerti luhur. Disebutnya budi, yang namanya budi itu adalah perbuatan yang penuh kasih sayang. Luhur itu kemuliaan, gitu, perbuatan yang sifatnya mulia, sifatnya memberikan suatu keindahan, kedamaian, itu kan mulia, ya kan, kasih sayang juga. Nah itu, tapi sekarang udah lari semua dari budaya-budaya seperti itu. Dan satu hal lagi yang menjadi kesalahan dari Nyun Sewu ya, aku orang nyalahin negara ini ya, itu aku jujur aja, itu mah kenyataan gitu, Fakta mas. fakta ya, saya membicarakan fakta. Orang Jawa ini punya keyakinan, misal pun ya ajaran kepercayaan itu di Jawa itu diakui sebagai agama Jawa, KTP ku mesti tak kayak Jawa mas. Agama Jawa. No, neng kenapa wong Jawa ngilang-ngilangke Jawane, malah sing diakoni ajaran bukan dari Jawa malah diterima. Tapi ajaran yang bener-bener luhur, ora diterminkan bahwa ini merupakan agama yang ada di Nusantara ini. Piye? Makanya iki lho sing arep ditagih mas, sabda palon nagih janji itu sing ditagih iki mas. Berarti isinya sabda palon nagih janji itu ajaran bukti luhur ini mas, menagih ajarannya itu. Tapi berdampaknya nih alam, karena berdampak alamnya itu apa? Pembersihan, penetralisir, pemurnian kembali agar orang itu karena gini, untuk menarik mindset yang sudah terdoktrin itu, alam melakukan pergerakan yang pengaruhi energi-energi dalam fisik dan non fisik setiap manusia, karena manusia ini terlalu mendominasi semua makhluk yang ada di bumi ini.
akhirnya rusak gitu. Nah itu kenapa aku dari dulu itu bertanya-tanya ngapa ya ajaran agama kok orang disebut kene ajaran atau agama di bangsa Indonesia ini. Nah enak aku KTP ku status agama kejawen. Keren Mas ya. Oh iya. Agama kejawen. Nah. Kenapa dari Indonesia zaman didirikan Republik Indonesia ini kenapa Jawa kok tidak dicantumkan sebagai agama? Itu loh. Kok orang terpikir tekan semono? Akhirnya apa yang terjadi? Wong Jawa lali Jawani. Iya kan? Iya. Itu kan ya, itu akibatnya, dampak-dampaknya seperti ini. Terus ya terjadi itu akhirnya dampak yaitu tadi kan, akhirnya timbul kayak imperialisme, kapitalisme, iya toh, individualisme, terus dan macam itunya kan, karena manusia tidak mempunyai dasar Jawa. Nek wong di dasar Jawa orang bakal kena pengaruh imperialisme, individualisme, karena di dalam ajaran ajaran Jawa menuntun tepo saliro, lembah mana, sumat surumen selamat, alon-alon waton kelakon. Saiki budaya wis enek Mas, nggak ada sekarang. Zaman saiki ya apa jenenge, kalah dhisik ya ajur kan ngono lho. Alon zaman saiki alon-alon ra entuk apa-apa kan ngono. Iya toh? Dari segi itu aja sudah lepas. Ini loh sing arep ditagih karo yang Sabdo Palon gitu. Keluhuran budine ning endi? Kan gitu loh. Saiki nyembah banyu, manembah banyu dianggap musyrik. Dikira nyembah berhala. Manembah ning wit dianggap berhala, Diarani syirik, diajari syirik. Itu loh. Ya, ini bukan itu, karena ini suatu ketegasan ya, ini penegasan ya, bukan itu nyalah ke orang, karena itu fakta gitu. Dampak terjadi itu karena krisis kemanusiaan, krisis individualisme, identitas diri, krisis moralitas. Jawanya itu bener-bener buh ning endi ane gitu. Mau dibawa kemana ngono lho. iya. Mau dibawa kemana itu. Mas, kita berbicara Sabdo Palon Mas Dinus. Ini banyak yang bertanya-tanya Mas tentang perjanjian Sabdo Palon. Sebetulnya Mas Dinus, apa sih isi dari perjanjian itu? Soalnya kan selama ini kan belum. Ya saya singkatkan itu tadi. Iya. Saya jelaskan pada intinya tadi, pada intinya lah. Nanti kalau dipelajari tentang Sabdo Palon ke belakang apa yang lain itu nanti malah orang nggak fokus. Gitu. Saya sebutkan yang tadi itu kan isi dari serat yang ditagih oleh Sabdo Palon. Betul. Pepestine nusa wis tekan janji. Yang wis jangkep 500 tahun. Jadi sudah saatnya pada jatuh tempo janji itu sendiri, pepestine nusa tekan janji wis jangkep 500 tahun, sudah cukup 500 tahun. Gomo Budi madeg sawiji. Gomo Budi agama budi pekerti Jawa ini madeg sawiji dalam arti satu untuk semuanya, tanpa pandang ras, tanpa pandang itu keyakinan orang, karena orang Jawa sifatnya fleksibel, universal. Namun konsep-konsepnya itu diajarkan adalah konsep Jawa. Andai saja orang di dunia ini memahami tentang kejawa, yaitu tadi alam nggak akan rusak sampai sekarang, dan sekarang tidak akan terdapat bencana pasti itu. Nek biyen wong Jawa ki manut karo Eyang Sabdo Palon, sekarang itu nggak akan terjadi bencana Mas. Aman Mas ya? Aman. Gemah ripah loh jinawi.
kerto tentrem apa pindah pirang jinawi kemari kalau apa lanjutannya lali ya Kertorajo sampai lali nah itu